Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau seseorang terkena kasus, apakah kasus penggelapan uang, dalam hal ini korupsi, atau tersandung dengan kasus penjualan narkoba sebagai pengedar, kasus pembunuhan, atau saudara sengketa, apakah itu sengketa tanah, rumah, dan lain sebagainya. Kalau orang tersebut orang berduit, saudara, demi memenangkan kasus tersebut, dia menyewa pengacara berapapun harga yang harus dibayarkan. Dia menyewa pengacara. Bahkan kalau perlu, saudaraku, dia menggunakan, kalau dia sebagai pengusaha besar, dia sebagai pejabat, dia memanfaatkan relasi, apakah pejabat tinggi, untuk membela perkaranya saat di hadapan sidang pengadilan. Dia tidak mengenal waktu, siang malam. Dan tentu sebagai pengacara yang mendampingi, menyediakan semua berkas-berkas, kelengkapan-kelengkapan, bukti-bukti, supaya ketika ada di pengadilan, saat di persidangan, dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, saudara. Apalagi, saudara, bahwa kasus tersebut berujung pada hukuman mati. Dia akan menggerakkan segala upaya, tenaga, pikiran, perasaan, uang, harta, apapun demi memenangkan kasus tersebut, agar bisa luput dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pernahkah saudara berpikir bahwa suatu hari nanti kita akan menghadapi pengadilan Allah? Sudah berapa besar perjuangan saudara? Bukti-bukti apa yang telah engkau siapkan saat berdiri di hadapan pengadilan Allah? Jangan anggap ucapan ini lebay, menakut-nakuti. Jangan, saudara. Semua kita, saudara, sedang antri menghadap tahta pengadilan Allah. Sebagaimana ada pengadilan dunia, demikian pula ada namanya pengadilan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 tertulis dengan jelas. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua, tidak terkecuali, siapapun kita, saudara, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara-saudara,
kuota umur kita itu sebenarnya hanya untuk mempersiapkan berkas-berkas. Tentu bukan surat-surat yang diketik, ditulis, mengumpulkan banyak saksi untuk membela perkara di pengadilan Allah. Bukan itu, saudaraku. Tapi kekudusan hidup dan bagaimana orang tersebut berjalan dengan satu pengacara pribadi itu adalah Roh Kudus. Pribadi Bapa yang menjadi saksi, bisa menjadi pembela sidang, saudara, ketika berdiri di hadapan tahta pengadilan. Itu sebabnya saudara, Paulus di ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jangan menyepelekan ayat-ayat ini. Jangan anggap enteng, saudaraku. Mari kita berperkara dengan Tuhan setiap hari. Dengan mempersiapkan berkas-berkas kita, yaitu hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Supaya ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, perkara kita dimenangkan, dibela, dan dilayakkan masuk di kerajaan Bapa di surga. Sebab kalau seseorang, saudara, ditolak di hadapan tahta pengadilan Allah, betapa menyesalnya dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Karena ini menyangkut kekekalan. Di sana sudah tidak ada durasi waktu, tapi kekal selama-lamanya. 70-80 tahun itu tidak ada nilai dibanding dengan kekekalan. Oke, tidak ada kekekalan ketika kita diberikan 1000 tahun hidup, kita akan memilih 1000 tahun itu. Apalagi saudaraku menyangkut kekekalan. 70-80 tahun tidak ada nilai. Oke lah 100 tahun engkau hidup, tidak sebanding dengan kekekalan yang akan dihadapi oleh manusia. Apakah kekekalan itu berada di kerajaan Bapa di sorga, atau kekekalan itu selamanya terbuang dari hadapan Bapa? Tempat kengerian. Yang ada adalah ratapan, tangisan, kertakan gigi. Dan itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, saudara. Inilah yang mestinya kita perkarakan setiap hari, dengar setiap hari. Karena kita bisa meninggal dunia kapan saja. Jangan sombong angku lalu mengulur-ngulur waktu, saudaraku. Waktu kita bisa habis. Jangan sampai, saudara, waktu sisa kita ini tidak cukup untuk mempersiapkan diri melakukan perjalanan pulang ke langit baru dan bumi baru. Kisah mengenai 5 gadis bodoh. Mereka terbangun ketika mendengar mempelai telah tiba di tengah malam. Dengan suara yang nyaring mereka mendengar, mempelai datang, song-songlah dia. Mereka bergegas mempersiapkan pelita mereka.
tetapi ternyata mereka kehabisan minyak. Dan mereka berusaha untuk meminta minyak kepada 5 gadis bijaksana. Tapi perkataan 5 gadis bijaksana berkata, tidak, nanti tidak cukup. Catat baik-baik, nanti tidak cukup. Hari ini saudara, karena merasa kuat, masih muda, orang mengulur waktu dan membuang banyak waktu. Suatu hari nanti ada kata, nanti tidak cukup. Tidak cukup saudara mencapai standar kesucian anak Allah. Minyak di sini menunjuk sikap berjaga-jaga. Karena engkau telah menghambur-hamburkan waktu dengan menu yang disajikan oleh setan melalui gadget. Kalau saudara menggunakan gadget dengan pikiran yang suci, tidak menikmati tontonan-tontonan yang tidak berdaya guna, tidak apa-apa. Kalau hanya untuk berurusan bisnis, silakan. Atau dari dalamnya saudara bisa mendapatkan hal-hal yang rohani untuk pertumbuhan iman, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda atau saudara sekalian keasikan scroll, Anda menyia-nyiakan waktu. Dan catat, suatu hari nanti tidak cukup. Anda mencari-cari kesempatan, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Saya sebagai hamba Tuhan yang bodoh, yang hina, yang tidak berguna ini, yang kecil, menyuarakan semurni-murninya. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada saudara, juga kepada saya sendiri. Ingat, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan malah memberikan produk-produk untuk membinasakan kita, baik melalui tontonan dan lain sebagainya, dengan kesenangan-kesenangan untuk membunuh karakter kita, iman kita, rohani kita, agar kita gagal. Kita kehabisan waktu, tidak cukup untuk dipakai mempersiapkan minyak sikap berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian. Amin.